Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pada kerumu ini salamin. Nah, ini syiar ini ya, salamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basir al-mubassir lil mukhlisin bima qala Allahul azim. Fama yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, abil khusus ingkang menawi para alim, para asatid ugi ingkang hadir duriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boten saged kula sebut setunggal-setunggal. Para asatid ugi duriyah Kiai Haji Thayyib Abdus Salam. Alhamdulillah mugi sedaya habaib, para alim, para asatid selalu pinaringan sehat walafiat, mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga semua yang hadir di sini paling keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sangat terhormat Al-Fakir berada di acara haul Kiai Haji Abdus Salam, Kiai Haji Thayyib Abdus Salam yang ke-57. Yang ke-57 berarti nalika wafati beliau almarhum kula niki dereng lahir, Pak. Dereng lahir. Untuk insyaallah cedek. Maka sangat terhormat Al-Fakir berada di sini. Semoga Al-Fakir juga mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya awali bahwa saya yakin 100% beliau Kiai Haji Thayyib Abdus Salam tidak hanya seorang ulama, tapi adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? 57 tahun yang lalu dikenang setiap waktu, dibacakan Fatihah, ilmunya manfaat dari generasi ke generasi, dan bahkan sampai 57 tahun. Ini bukan sesuatu yang biasa, tapi Allah yang berikan ini semua. Kebahagiaannya tetap berjalan dan semua mendapatkan manfaat meskipun beliau almarhum telah wafat. Ini diantara keyakinan saya bahwa beliau adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dawuh di dalam satu hadis, hadis ini ada di dalam hadis qudsi ugi wonten teng Bukhari. Idza ahaba abdan, jika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada satu hamba, kepada seseorang, nada malaikatul Jibril, dan kemudian Allah memanggil malaikat Jibril, inni uhibbu fulan, sesungguhnya aku cinta kepada seseorang tersebut. Fa'habbuhu, maka malaikat Jibril diperintahkan Allah Ta'ala, cintailah dia. Kalau ulangi, bila Allah cinta dumateng setunggali hamba, maka memanggil malaikat Jibril, baca teng malaikat Jibril, wahai Jibril, kula cinta dumateng hamba fulan. Maka cintailah ya Jibril seseorang tersebut. Nuwun sewu Pak, bila Allah cinta dumateng hamba, maka ijabah doa. Jangankan berdoa memohon kepada Allah dengan sigot doa yang sekian-sekian yang banyak, ngertek teng ati kabul. Itu kalau seorang hamba sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian malaikat Jibril berseru kepada ahli sama, penghuni langit. Oleh malaikat Jibril kemudian dipanggil. Penghuni langit niku wonten para nabi lan rasul, rohanianya ada berada di langit. Para malaikat ingkang jumlahe mboten saged kaitung saking kathah. Nuwun sewu Pak, jumlahnya arwah ingkang sae teng langit niku dengan jumlahnya tiang soleh teng bumi sak menika niki luwih kathah jumlahe arwah soleh sing teng langit. Demikian juga para malaikat yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Maka malaikat Jibril pun mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hubbu ala hadza fulan. Allah cinta kepada fulan. Maka malaikat Jibril juga menyerukan ahibbu fulan, cintailah fulan. Maka seluruh penduduk langit akan cinta kepada orang tersebut. Maka syukur bahwa panjenengan bisa hadir kepada di antara sekian banyak hambanya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga akan kerembesan berkah, kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda lain bahwa beliau adalah min aulia adalah ilmunya ini ada diajarkan setiap hari, setiap malam di ma'had ini. Ma'had namanya apa ini? Sabilut Thayyib. Saya yakin bahwa di ma'had ini tidak diajarkan bahasa Suryani. Nggih. Mboten nggih? Yang pasti diajarkan Al-Qur'an, diajarkan bahasa Arab, diajarkan fikih, diajarkan tarikh, diajarkan ilmu-ilmu yang saya yakin sambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru beliau almarhum adalah Syekhona Khalil Bangkalan yang sudah ma'ruf, guru daripada para kiai, para alim juga para aulia. Lek gurune wali pemane kutub, insya Allah muridnya sedaya bakal jadi wali. Amin ya rabbal alamin. Ini bukti bahwa beliau adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Ini penting. Cirinya seorang wali yang pertama dia adalah ahli zikir. Alhamdulillah tadi saya beberapa melihat yang hadir di sini itu dalam keadaan zikir. Hadir yang di sini dalam keadaan zikir, dan panjenengan tadi diajak berzikir. Insya Allah baca suratul Yasin, kalimatut thayyibah, tahlil dan seterusnya. Ciri pertama seorang wali dia adalah ahli zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatul lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitahu wa ma lil dzalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lakum rabbum anni la udhi'u amala minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'di falladzina hajaru wa akhadhu min diyarihim wa utu fi sabili wa qatalu wa qutlu kafir am sayatin wal menjadi jami'atil anhar. Hadirin, saat ayat ini turun ada asbabun nuzul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang subuh dalam sujudnya, sujud yang panjang dan kemudian mengeluarkan air mata. Maka saat itu Sayyidina Bilal mau mengingatkan bahwa waktu menjelang subuh beliau tidak berani. Sayyidina Bilal bin Rubah, muadzibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian saat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari sujudnya, menceritakan apa yang terjadi saat beliau sujud kepada Sayyidina Bilal bin Rubah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ayat ini, dan di antara pesan beliau,
celaka, akan menjadi musibah besar jika mendengarkan, melihat atau membaca dari ayat ini, hatinya tidak bergetar, dia tidak berubah, dan dia tidak perhatian atas ayat ini. Yang pertama adalah inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya di dalam pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Pak, kita ini bakal berubah. Kula panjenengan bakal berubah. Keadaan bakal berubah, tidak akan selamanya seperti ini. Sing asale rambut ireng bakal dadi putih. Sing untune biasane kuat untuk makan jagung, makan daging yang kuat, maka berubah waktu akan tidak seperti dulu. Sing melakune buanter, sing melayune kuat, satu waktu akan berubah. Demikian juga dunia ini satu waktu akan berubah. Apa maknanya? Bahwa kita nanti akan juga masuk dalam alam barzakh. Berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, kita bakal masuk ke alam barzakh. Maka pikirkanlah itu. Itu maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan berpikir seperti itu, kita akan lebih bijak. Opo sangune nangone barzakh. Apa bekal kita kepada alam keabadian, yaitu alam akhirat. Itu mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menangis memikirkan umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita mungkin sudah beramal soleh, maka berharap husnul khotimah, karena kesuksesan itu diawali dengan husnul khotimah. Kalau orang dikatakan di dunia ini sukses, mungkin dia punya jabatan tinggi, belum tentu sukses. Kalau dia mungkin adalah seorang yang kaya raya, tapi kalau tidak husnul khotimah, belum tentu sukses. Kan orang itu minta doa, doakan saya menjadi orang sukses. Mungkin pikirannya adalah materi, pikirannya adalah duit, pikirannya adalah jabatan. Tapi kesuksesan utama itu buat kita umat Islam adalah diwafatkan ala husnul khotimah. Kalau khotib itu setiap hari, setiap Jumat selalu mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai sekali-sekali engkau wafat kecuali engkau dalam keadaan membawa agama Islam. Suksesnya itu yang terakhir itu. Maka ulama itu membagi dan meneliti kira-kira apa sing jadi sababe wong husnul khotimah. Ini dipikirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi menangis. Sebab kalau di dalam catatan kita Lauhul Mahfuz saat kita berada di perut ibu yang 4 bulan, malaikat Jibril diperintahkan Allah Ta'ala catat, uktub hadal walad. Wong iki catatan yang di langit. Ya apa nasibnya? Imam Haddad, Al-Habib Abdul Haddad di dalam kitab Nawaid Diniyah itu membagi manusia menjadi 4. Sing pertama lahir dalam keadaan Islam, mengamalkan amalan orang-orang ahli surga, tapi antara dia dengan surga tinggal 1 dirok, catatannya adalah ahli nar. Maka bisa dipastikan bahwa wafatnya su'ul khotimah. Catatan di dalam Lauhul Mahfuz dia ahli nar, meskipun dia terlahir dan mengamalkan amalan al-soleh, tapi wafatnya tercatat dia adalah seorang yang su'ul khotimah, tidak membawa iman wal iyadu billah. Semoga kita tidak termasuk yang itu. Yang kedua, ada orang yang terlahir dalam keadaan kafir, tapi catatannya adalah husnul khotimah, sehingga menjelang kewafatannya Allah berikan hidayah, bertaubat, wafat husnul khotimah. Ini makanya Nabi menangis, berhati-hati, karena ini suksesnya itu manusia ada di sini. Dan kemudian kita berharap adalah kita lahir, bapak ibu kita adalah seorang yang muslim dan muslimah, hidup dengan mengamalkan amalan-amalan ahli surga, dan wafat husnul khotimah. Ini yang kita inginkan. Mudah-mudahan barokah para wali, awake dhewe kalebu wong sing husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara
yang menjadi penyebab su'ul khotimah meskipun dia mengamalkan amalan ahli surga. Di antaranya Pak, ingkang pertama khafifa anis sholat, ojo ngentengno sholat, ojo ngentengno sholat. Masuk waktu dohor, waktu asar, waktu maghrib, siap-siap mau sholat, ojo engko ae nutuk pekerjaan sampai menjelang asar, duhure cedek asar, ini ngentengno sholat. Nomor loro, asa muslim, ojo ngilokno wong muslim, ojo ngilokno wong podo muslime, mencaci maki, mengatakan begini dan begitu, apa mana nih media sosial, berhati-hati. Itu penyebab seorang wafat su'ul khotimah, wal iyadu billah. Masih sukses ya opo, nemu seneng ya opo, tapi kalau kemudian di akhir hidupnya dia su'ul khotimah, maka dia selamanya tidak akan menemukan kebahagiaan. Boten wonten semerap sinten niku husnul khotimah atau su'ul khotimah pada waktu kewafatan. Seorang mati su'ul khotimah padahal dia amalnya adalah amal ahli surga, dikafani, disolati, dibawa kuburan, ditalkini, ditahlil dan seterusnya, tapi su'ul khotimah tidak ada yang tahu, hanya dia dan Allah yang tahu. Wah, ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau pertama tadi jangan menentengkan sholat, yang kedua ojo ngilokno podo muslime, lek ono wong muslim iku mari ngono salah ojo dilokno, sing iso dinasehati. Yang ketiga, lek ono adzan ojo acut-acut, ayo dirungono adzan. Lek ono adzan dirungokno iku berarti awake dhewe perhatian kate salat. Nomor 3, sarabul khamr, ojo sampai nyekel gelas yang pertama. Orang yang terbiasa dan kecanduan khamr itu dikhawatirkan wafatnya su'ul khatimah. Semoga anak kita selamat daripada khamr dan narkoba. Yang kelima, aku keluarga durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka ambek bapak ibu iku dadi sababe wong iso su'ul khotimah. Wonten kisah kedhi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah niku teng Afrika Utara, seorang wali agung, ahli ibadah, ahli zikir dan seterusnya. Satu waktu beliau didatangi oleh malaikat. Malaikat ini takjub dengan ibadahnya seorang hamba ini, dan malaikat ini tahu bahwa catatannya dia adalah seorang ahli nar. Catatannya ini, Syekh ini ahli ibadah tapi adalah ahli nar di dalam Lauhul Mahfuz. Malaikat saged mirsani, Pak, lek awake dhewe mboten saged. Apa yang terjadi? Malaikat mengatakan, saya ini heran dengan panjenengan ya Syekh, kamu ini catatannya ahli nar tapi sampai ahli ibadah seperti ini sampai kumbun. Saya heran dengan ibadah panjenengan. Maka saya mengatakan, apapun yang aku lakukan, yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Aku ibadah ini golek ridho pangeran. Aku ibadah kudu golek ridho wong liya, kudu golek ridho juraganku, golek ridho bojoku, golek ridho ini menungso boten. Yang penting Allah ridho. Maka malaikat kembali ke langit, delok di Lauhul Mahfuz, ternyata catatan itu telah dirubah. Catatan itu telah dirubah menjadi seorang ahli surga. Dan yang menjadi penyebab seseorang diridhoi Allah, orang tuanya itu ridho kepada dia. Ya, hati-hati jangan sampai ngelarakno atine wong tua. Tidak hanya sikap, omongan itu utama. Kadang wong tua itu nalika kate ngomong wedi ambek anak, iku anak termasuk durhaka. Wedi anak tersinggung, wedi anak berubah pikiran, wedi anak wajah berubah, itu termasuk durhaka. Allah tidak akan ridho kepada anak yang seperti ini. Semoga anak kita selamat semuanya, amin ya rabbal alamin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Maka ciri wali itu selalu berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan rebahan. Ya. Zikir itu adalah apa yang ada di dalam pikirannya, selalu eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau wonten tiyang soleh iku kaget ono sesuatu sing nggak ono dek kaget, maka yang keluar adalah zikir, ya Allah, ya Rasulullah, astagfirullah. Itu artinya dalam pikirannya dia adalah selalu berzikir. Itu petunjuk dia orang soleh, petunjuk dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kaget mari ngono sing metu apa? Nyebut isine kebun binatang, nyebut nun sewu perangkat lunake wong lanang wong wedok disebut sedaya. Berarti pikiran dia dari situ. Ya. Orang yang ahli zikir dalam pikirannya, dalam tubuhnya, maka pada saat keluar itu adalah yang keluarkan selalu ilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Shalli ala Sayyidina Muhammad. Ciri wali yang kedua adalah ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Paringi rezeki piro ae trimo. Gak ada bojo cerewet, gak ada bojo mboten nyenengaken, tetap terima. Diperlakukan siapapun, dihina dia terima. Itu cirinya wali, ya, cirinya wali. Ridho atas ketetapan Allah, dan biasanya selalu berzikir seperti yang didawuhkan Nabi SAW. Raditu billahi rabbana bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Niki diwaos niki Pak, supados Allah maring awake dhewe ridho. Lek awake dhewe ridho, Allah juga ridho. Zikire niki, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban, kula ridho beli Allah sebagai pangeranku. Artinya Allah memberi kita rezeki seberapapun kita terima ing pandung. Allah memberi kepada kita sehat, Allah memberi kepada kita sakit. Loh, sakit itu terima, ridho, itu ganjaran gede, menghapus dosa dan meninggikan derajat. Allah maringi apa saja yang ada di dalam diri kita, kita ridho. Itu pernyataan bahwa raditu billahi rabban wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agama. Kalau kita ridho Islam sebagai agama, syariat apapun yang Allah turunkan oleh baginda Nabi SAW, awake dilakoni. Lek boten saged nglakoni, awake dhewe diodo-odo kepingin lakoni, ojo sampai ditentang. Kalau ada syariat Allah, antara lanang wedok iki mahram, ojo sampai berduaan. Mari ditentang. Hati-hati, yang menentang begini ini menjadi sebabnya su'ul khatimah. Terima aja lek misalnya baru saged nglakoni syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terima dulu. Itu pernyataan bahwa kita ini terima bahwa Islam itu adalah sebagai agama kita. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Nabi dan Rasul kita. Apa maknanya? Ini menjadi cirinya wali yang ketiga. Apa yang dari Nabi SAW kita ikuti semampu kita, termasuk menghidupkan sunnahnya Nabi. Ciri nih para wali mesti ngelakoni sunnah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Kanjeng Nabi kuatah, tapi mana yang mampu dia lakukan, dia lakukan. Yang penting apa? Istiqomah. Yang penting istiqomah. Ojo mari ono nglakoni sembahyang bengi 1000 rakaat. Rong dino mari ono gak sembahyang babar belas. Bahkan mau sembahyang subuh ini keder terlambat, atau kadang gak sembahyang subuh gara-gara sembahyang tahajud. Iki keliru. Ya. Habal amal indallah. Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah isim tasdid. Ini adalah kata yang menunjukkan perbandingan. Yang dicintai amal oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha wa inqal. Ajek, disiplin, istiqomah meskipun sedikit. Sedikit. Sampai persani ini para guru nih. Pekerjaannya apa? Mengajar.
pada saat ada undangan, pada saat ada keperluan yang lain-lain, keperluan lain itu ditinggal. Apa? Dia ajak untuk mengajar. Iki istiqomah para guru. Lah sampai situ tuh guru sok napa? Carilah sunnahnya Nabi yang bisa sampai lakukan semampunya, tapi sampai lakoni ajak. Itu amalan yang nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin seperti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, betul. Itu yang kita inginkan. Sampai biasa misalnya wirid atau solawat meskipun sehari 100, ojo ditinggal sampai lakoni. Lek mboten saged digajuli, dibadali besoknya. Itu amalan yang dicintai oleh Allah meskipun sedikit lakukan. Ya. Maka itu diantara sekian banyak ciri walinya Allah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, ini langsung live apa? Nggih. Di mana? Di YouTube. Bisa di off kan sebentar. Untuk kita saja. Kami adalah seorang yang selamat, sukses tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat. Dan jadikan kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surganya Allah di rombongan yang pertama bersama dengan guru kami, bersama dengan wali-wali kami yang kita cintai, bersama dengan Sada Ba'alawi, bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga di rombongan yang pertama. Yadkhuluna jannah bi ghairi hisab. Rabbana fir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al kamil kafirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muhawil ahwal hawil halana ila asanin hal wa afina min ahwali ahli dulam wa fi juha rabbi inni lima anzalta ilai min khairi fakir. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni lisanin sidqin fil akhirin. Rabbi ja'alni warathatil jannatin na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata bi qalbin salim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadza ma qul lakum fastaghfiru. Ini disebutkan dumateng para alim, para asatidz, para habaib, juga kepada semuanya hadir mohon maaf. Semoga manfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.